Pasar pagi itu berdenyut seperti biasa, riuh, padat, dan penuh aroma bercampur antara rempah, ikan asin, dan tanah basah. Tapi di balik keramaian itu, semua orang menyimpan rasa waspada. Bukan karena harga cabai yang melonjak atau cuaca yang mendung mengancam hujan. Bukan. Tapi karena satu sosok yang bisa mengubah pagi cerah menjadi mimpi buruk, Darmo, preman yang sudah seperti hantu gentayangan di pasar ini. Langkah kakinya berat, suaranya serak, dan tatapannya bisa membuat anak kecil berhenti menangis karena takut. Mana uang keamanannya, Leha? Bentaknya pada seorang ibu penjual sayur yang sudah gemetar sebelum Darmo mendekat. Masa tiap minggu alasan terus? Gak mau lapakmu tiba-tiba kebakaran, kan? Bu Leha buru-buru mengais uang receh dari kotak kardus di bawah meja jualannya, tangannya bergetar seperti daun kena angin. Maaf, Mas, ini semua yang saya punya, katanya lirih, menahan air mata. Tapi Darmo hanya tertawa kasar dan menyambar uang itu, tak peduli anak Bu Leha yang sedang demam di pangkuan ibunya. Setiap sudut pasar seperti membatu saat Darmo lewat. Bahkan ayam potong yang baru disembelih pun rasanya kehilangan suara. Tapi di antara semua keheningan dan ketakutan itu, ada satu lapak kecil yang selalu berbeda, lapak bunga milik Siti. Gadis muda, berkerudung lusuh, duduk tenang di bawah naungan kain terpal usang, menjual bunga-bunga segar yang anehnya selalu wangi meski tak pernah terlihat membeli air atau pupuk. Darmo menoleh ke arah Siti dan mendengus. Penjual bunga. Siapa yang beli bunga di pasar kayak gini? Ejeknya. Tapi Siti tidak menjawab. Ia hanya menunduk, terus mengikat tangkai-tangkai mawar merah darah dengan benang hijau tua. Tatapannya kosong namun dalam, seperti mata orang yang tahu rahasia dunia, dan tak punya waktu mengurusi makhluk kasar seperti Darmo. Keheningan sikap Siti membuat darah Darmo mendidih. Ia membenci orang yang tidak takut padanya. Baginya, diam adalah bentuk perlawanan yang paling menyebalkan. Lo budek ya. Gue ngomong lo diem aja. Teriaknya sambil menghampiri, nyaris menyentuh lapak bunga itu. Tapi langkahnya terhenti. Entah kenapa, udara di sekitar Siti tiba-tiba menjadi dingin. Ada bau tanah basah dan bunga melati yang menyengat, menyelinap cepat ke hidung Darmo dan membuat tengkuknya merinding. Matanya bertemu mata Siti, tajam dan hening, seolah memantulkan kematian itu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Darmo tak jadi melanjutkan aksinya. Ia hanya meludah ke tanah dan berlalu sambil mengumpat, besok gue balik lagi. Biar tahu rasa. Tak ada yang bicara setelah itu. Pasar seperti kembali berdenyut, tapi detaknya tak sama. Semua tahu, hari itu, sesuatu telah berubah. Dan meskipun Siti kembali menunduk, merangkai bunga di tangannya, langit terasa lebih muram dari biasanya. Dan angin pagi membawa bisikan yang belum ada yang bisa pahami, bahwa perang diam telah dimulai. Pagi berikutnya, suasana pasar terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah para pedagang menahan napas, menunggu badai yang tertunda semalam. Semua mata melirik ke lapak bunga di ujung lorong. Siti masih di sana, duduk tenang seperti hari-hari sebelumnya, seakan kejadian kemarin tak pernah terjadi. Mawar-mawar merah yang ia jajakan malah tampak semakin segar, kelopaknya mekar seperti disentuh embun surga, seakan menyerap energi dari sesuatu yang tak kasat mata. Seorang pedagang tua, Mbah Rono, mengamati Siti dari kejauhan. Ia bukan orang sembarangan, dulunya juru kunci makam tua di pinggir desa sebelum pensiun dan berjualan tempe di pasar. Ia menggigit bibirnya dan bergumam lirih, gadis itu bukan sembarang orang. Ada hawa leluhur di sekelilingnya. Hawa kematian yang hidup. Sore harinya, saat pasar sepi, Mbah Rono mendekati lapak bunga. Siti masih sibuk merapikan kelopak-kelopak. Melati. Dok, ucap Mbah Rono perlahan, kamu ini anaknya Bu Ningsih, kan? Yang tinggal di rumah dekat pemakaman tua. Siti tak langsung menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Matanya menatap lurus ke arah bunga-bunga di pangkuannya. Ibu sudah lama wafat, Mbah. Tapi ajaran beliau masih ada di dalam diri saya,
ujarnya dengan suara tenang, nyaris tanpa emosi. Bahrono menarik napas dalam. Kalau begitu, kamu pasti sudah tahu apa yang kamu bawa, dan apa yang kamu warisi. Suaranya terdengar seperti doa yang tertahan. Ia menatap Siti dengan tatapan penuh khawatir dan hormat. Kalau Darmo terus mengusikmu, jangan kau bangkitkan yang lama tidur, Ndok. Sekali bangun, yang lama tertanam bisa menuntut darah. Siti hanya tersenyum tipis. Saya tidak mengusik siapa-siapa, Mbah. Tapi saya juga tidak akan membiarkan siapapun menginjak bunga yang ditanam dengan doa. Malamnya, rumah tua tempat tinggal Siti diselimuti kabut tipis. Rumah itu berdiri sunyi di dekat makam tua yang dipercaya sudah ada sejak zaman penjajahan. Dindingnya rapuh, namun di halaman belakangnya tumbuh ratusan bunga dari berbagai jenis, mawar merah, kenanga, melati, kantil, bahkan bunga bangkai kecil yang hanya mekar saat kematian mendekat. Di tengah-tengah taman, terdapat batu nisan kecil tanpa nama. Disitulah Siti biasa duduk dan membaca mantra dengan suara nyaris tak terdengar. Di balik remang cahaya lilin, bayangan seorang wanita tua muncul samar di dinding kamar Siti. Wajahnya keriput, tapi teduh. Ia menatap Siti dan berkata dalam bisikan halus, "Anakku, jangan biarkan kebencian menguasai ajian Pancasona yang kau jaga. Bila waktunya tiba, hanya kebenaran yang boleh menjadi amarahmu." Dan malam pun mengalir tenang, seolah bumi sedang menahan napas, menanti apa yang akan dilakukan oleh gadis bunga yang menyimpan ilmu kematian dalam tubuhnya. Pagi itu, awan hitam menggantung di atas pasar, menutupi sinar matahari yang biasanya menyinari lapak-lapak dagangan. Udara lembab dan menyesakkan. Para pedagang merasa gelisah, dan semua mata lagi-lagi melirik ke satu sudut, lapak bunga milik Siti. Tapi hari ini berbeda. Tak seperti biasanya, bunga-bunga yang dijajakan Siti tampak aneh. Mawar-mawar merah itu berkelopak sedikit lebih gelap, nyaris seperti warna darah segar. Dan aromanya bukan hanya wangi, tapi menyengat, menusuk hidung, seperti bunga yang tumbuh dari tanah kuburan yang belum dingin. Darmo datang menjelang siang, dengan rokok terselip di bibir dan langkah lebih berat dari biasanya. Di wajahnya terlukis kemarahan yang belum selesai. Ia tidak lupa tatapan Siti kemarin. Tidak ada orang yang boleh meremehkannya, apalagi perempuan yang cuma jualan bunga. "Kau pikir bisa sembunyi di balik bunga-bunga ini, hah?" Gumamnya sambil meremas puntung rokok dan melemparkannya ke arah lapak Siti. Tanpa banyak bicara, Darmo menendang vas bunga kaca hingga pecah, menyebarkan air dan kelopak mawar ke tanah. Orang-orang hanya bisa menunduk dan pura-pura tidak melihat, takut menjadi korban berikutnya. Tapi Siti tetap diam. Ia hanya berdiri perlahan, menatap pecahan kaca dan mawar yang berserakan. Tangannya mengepal di balik selendang, namun wajahnya tetap tenang. "Jangan pernah datang lagi ke sini," kata Darmo lirih tapi tajam, mendekatkan wajahnya ke arah Siti. "Kalau kau masih jualan besok, bukan cuma bungamu yang pecah." Ia lalu menyeringai dan meninggalkan tempat itu, tertawa keras diikuti gerombolan kecilnya. Tapi satu hal mengganjal dalam dirinya, bau mawar itu masih menempel di hidungnya. Dan anehnya, bau itu semakin kuat saat malam tiba. Tengah malam, Darmo terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Tangannya gemetar. Ada rasa gatal yang luar biasa di telapak kanannya, tangan yang ia gunakan untuk menendang dan menghancurkan bunga Siti. Ia menyalakan lampu dan terperanjat, kulit di telapak tangannya mulai menghitam, seperti membusuk. Urat-uratnya menonjol, dan di bawah kulit, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan, menggeliat. Ia mencoba merendam tangannya dalam air, mengoleskan balsem, bahkan menyiramnya dengan alkohol. Tapi rasa gatal berubah jadi nyeri, lalu panas seperti dibakar. Dalam kepanikan, Darmo menatap cermin. Dan di sanalah ia melihatnya, di balik bahunya, bayangan perempuan berkerudung berdiri, wajahnya pucat, dan matanya hitam legam. Ia tersentak dan membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, ia kembali ke pasar dengan tangan dibalut kain dan wajah kusut.
Tapi saat lewat di depan lapak Siti, yang entah bagaimana tetap berdiri utuh dan penuh bunga segar, Darmo berhenti. Di atas meja kayu itu, terdapat satu tangkai mawar merah gelap. Di ujung kelopaknya, menetes cairan pekat berwarna merah. Seperti darah. Darmo menatap bunga itu dengan ketakutan. Tapi Siti hanya menunduk pelan, menyapukan jarinya ke kelopak dan berbisik, "Semua yang kau hancurkan, akan kembali padamu." Kalimat itu terdengar biasa saja bagi telinga orang lain, tapi bagi Darmo, suara itu seperti kutukan. Sejak hari itu, ia tak bisa mencium aroma bunga tanpa merasa ingin muntah. Dan malam-malamnya tak lagi tenang. Hari-hari berlalu, tapi bagi Darmo, waktu seakan tak bergerak. Tangannya yang membusuk kini menjalar ke pergelangan, membuatnya sulit tidur karena nyeri dan gatal tak berkesudahan. Ia sudah mencoba segala macam cara, dari mendatangi dukun kampung sampai minum air jampi-jampi, namun tak ada yang mampu menyembuhkan. Setiap malam, suara bunga-bunga bergoyang di angin terdengar seperti bisikan wanita. Kadang tertawa, kadang menangis, tapi selalu diakhiri dengan satu kalimat menghantui, "Kau akan menggali kuburanmu sendiri." Rasa malu dan takut menjelma jadi amarah buta. Darmo yang biasanya tak peduli pada apapun, kini mulai kehilangan kendali. Ia mulai menyalahkan Siti atas semua yang ia alami. Dalam pikirannya yang makin keruh, ia meyakini bahwa gadis bunga itu adalah dukun, penyihir, pembawa sial. Kalau dia mati, semua ini selesai, begitu bisik setan dalam kepalanya. Dan malam itu, ia membawa pisau tukang daging dan sebotol bensin, melangkah menuju rumah tua Siti di pinggir makam, dengan niat yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Rumah Siti sunyi, hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Tapi halaman belakangnya tetap seperti taman kecil dari dunia lain, bunga-bunga bermekaran dengan tak lazim, seolah hidup dan menyaksikan. Darmo menerobos pagar bambu dan menyelinap masuk, matanya liar mencari bayangan perempuan itu. Dan di sanalah ia melihatnya, Siti duduk di samping batu nisan kecil tanpa nama, membisikkan sesuatu sambil memejamkan mata. Tanpa peringatan, Darmo menerkam dari belakang dan menyeret Siti masuk ke dalam rumah. Ia membungkam mulut gadis itu dengan kain dan mengikat tangannya. "Kau pikir kau hebat, bisa menakuti aku dengan bunga dan mantra busukmu," bentaknya sambil mengayunkan pisau ke arah lantai, hanya untuk menakut-nakuti. Tapi dalam amarahnya, ia tergelincir dan pisau itu menancap ke sisi leher Siti. Gadis itu terdiam, darah menetes. Sunyi menggantung. Mata Darmo membelalak, ia tak benar-benar berniat membunuh. Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan tubuh gemetar, ia menyeret mayat Siti keluar, menggali lubang di belakang rumah, dan menguburkannya dalam satu lubang dangkal, terburu-buru, hanya ditutupi tanah dan dedaunan. Sambil memegangi dadanya yang sesak, ia berkata pelan, "Selesai, sekarang semuanya selesai." Tapi keesokan harinya, saat Darmo berjalan melewati pasar, semua terasa aneh. Orang-orang menatapnya seperti melihat mayat hidup. Bau bunga menyengat di udara meski tidak ada angin. Dan yang paling membuatnya terpaku, lapak Siti kembali berdiri di tempat biasa. Dan di sana, duduklah gadis berkerudung lusuh itu, dengan wajah yang sama, tangan yang sama, tapi matanya lebih gelap, lebih dalam. Terlalu dalam untuk manusia biasa. Darmo hampir jatuh terduduk, bibirnya kering. Ia mencoba berteriak tapi tenggorokannya membeku. Siti hanya menatapnya. Senyum tipisnya kali ini bukan senyum manusia. Lalu perlahan, ia meletakkan satu tangkai mawar hitam di meja kayunya. Kelopaknya bergelombang seperti lidah api, dan dari ujung tangkai mengalir tetesan darah segar, jatuh ke lantai pasar dan tak pernah mengering. Dan saat itulah Darmo sadar, yang ia bunuh bukan hanya seorang gadis, tapi sebuah warisan kuno yang tak bisa mati. Sebuah kesalahan yang tak akan pernah bisa diperbaiki. Dan dari hari itu, bunga-bunga di pasar tak pernah wangi lagi. Yang tersisa hanyalah aroma tanah basah, dan kematian yang belum selesai. Malam itu,
Angin berhenti berembus. Bahkan dedaunan enggan bergetar. Desa kecil di pinggir pasar seperti kehilangan denyut hidupnya. Warga menutup jendela lebih awal, mematikan lampu, dan berdoa dalam bisu. Mereka tak tahu kenapa rasa takut menyelimuti langit, tapi semua bisa merasakannya, sesuatu yang lama terkubur, telah bangkit. Di dalam mimpinya, Darmo melihat tanah retak dan dari celah-celahnya tumbuh akar bunga yang membelit tubuhnya sendiri. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam dalam aroma melati yang menyedap. Dari kegelapan muncul Siti, mengenakan kain putih panjang, wajahnya bersih tanpa luka, tapi matanya hitam kelam, sehitam malam tanpa bulan. "Kau pikir aku mati?" Suaranya berat, berlapis seperti gema dari perut bumi. "Aku bukan tubuh, Darmo. Aku ajian. Aku warisan darah dan tanah." Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tapi lebih mengerikan dari mimpi itu adalah kenyataan yang menunggunya. Tangannya yang membusuk kini tak bisa digerakkan sama sekali, dan kulit di dadanya mulai mengelupas seperti kulit kayu. Saat ia menyeka wajah dengan kain, ia melihat bercak darah menempel di telapak. Hidungnya berdarah. Mulutnya pun mulai mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai. Ia merasakan kematian mengeram di dalam dirinya, pelan-pelan mengunyah dari dalam. Di pasar, bunga-bunga Siti tak lagi berwarna biasa. Mawar putih menjadi keabu-abuan, melati berubah menjadi hitam legam, dan di atas setiap kelopak ada bekas tetesan merah yang tak pernah hilang. Orang-orang mulai berbisik, berkata Siti bukan lagi manusia. "Ia hidup, tapi bukan hidup seperti kita," ucap Buleha pelan saat menghindari lapaknya. Bahkan Mbah Rono pun tak berani mendekat. Ia hanya memandangi dari kejauhan, wajahnya pucat. "Itu, ajian Pancasona. Ilmu kuno, tubuh yang tak bisa mati meski dibunuh. Setiap kali ia terbunuh, tubuhnya akan bangkit, lebih kuat, dan lebih dekat dengan arwah leluhur." Darmo tak bisa lagi bersembunyi. Ia memutuskan meninggalkan desa malam itu juga. Tapi saat melewati jalan setapak dekat makam, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya, rambutnya panjang menjuntai, dan tubuhnya membelakangi sinar bulan. "Siti," bisiknya ketakutan. Perempuan itu menoleh perlahan. Tapi wajah yang muncul bukan wajah gadis muda. Itu wajah tua, keriput, retak seperti tanah kering, tapi dengan mata yang menyala merah. "Kau tidak akan pernah bisa pergi dari tanah yang sudah menelan darahmu," suaranya menggema seperti dari dasar sumur. Darmo mundur terhuyung, tapi kakinya terasa berat. Tanah di bawahnya seperti berubah jadi lumpur yang menyedot. Ia menjerit minta tolong, tapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Bayangan-bayangan berwujud akar, bunga, dan tanah kubur mulai melilit tubuhnya. Ia berusaha melepaskan diri, namun tangan dan kakinya sudah tak bisa digerakkan. Di antara jerit kesakitan, ia sempat mendengar suara Siti, pelan, halus, namun menusuk. "Kau bisa membunuh tubuhku, tapi tidak ajaranku. Tidak penjagaku. Tidak warisan yang ditanam dalam darah." Dan di malam itu, desa kembali sunyi. Tapi keesokan paginya, pasar kembali ramai seperti biasa. Hanya satu yang berbeda, lapak Siti kini berdiri lebih megah dari sebelumnya. Bunga-bunga mekar dengan warna-warna asing, dan dari dalam tanah, sesekali terdengar bisikan yang tak bisa dipahami. Dan satu hal yang tak pernah bisa dijelaskan siapapun, di bawah meja kayu lapak bunga itu, tumbuh satu pohon kecil, dengan akar berbentuk tangan manusia. Pasar kini tak lagi sekadar tempat berjual beli. Ia telah berubah menjadi ladang kutukan yang tumbuh diam-diam. Para pedagang yang dulu kerap tertawa kini berbicara dalam bisik-bisik. Beberapa di antara mereka mulai mengalami kejadian ganjil, bunga layu meski baru dibeli, anak kecil yang kerasukan setelah bermain dekat lapak Siti, hingga seorang penjual tempe ditemukan menggigil tanpa sebab di pojok warungnya, mengigau menyebut nama Siti berulang kali. Tak ada yang berani menuduh langsung, tapi semua merasa kehadiran gadis bunga itu tak lagi membawa kehidupan, melainkan kematian yang belum selesai. Sementara itu, pohon kecil yang tumbuh di bawah meja lapaknya mulai menjalar.
Akar-akarnya meluas diam-diam ke bawah tanah pasar, menembus lapak-lapak sekitar. Barang siapa berdagang terlalu dekat, maka dagangannya mendadak sepi, sakit datang tak jelas asalnya, dan mimpi buruk menghantui setiap malam. Dalam mimpi itu, mereka melihat tanah menganga, bunga tumbuh dari tubuh manusia, dan suara Siti berbisik dengan nada pilu, "Aku tak ingin menyakiti, tapi kalian yang memilih membisukan keadilan." Buleha, salah satu pedagang tertua di pasar, akhirnya memberanikan diri menghadap Mbah Rono. "Kita harus akhiri ini, Mbah. Pasar ini bukan pasar lagi, ini sudah jadi kuburan berjalan." Mbah Rono, yang sejak lama menyimpan rahasia, akhirnya membuka suara. "Siti bukan sembarang manusia. Ia cucu dari pemilik ajian Pancasona terakhir. Ilmu itu bukan ilmu hitam, tapi pelindung. Namun bila diusik dengan kekejaman, ia bisa berubah menjadi kutukan tak berujung." Desa pun mulai dilanda teror yang tak kasat mata. Hujan turun deras hanya di sekitar rumah-rumah tertentu. Bayi menangis tanpa henti di malam hari. Kucing dan anjing enggan mendekati pasar. Lalu satu malam, jenazah Darmo ditemukan tergantung di pohon beringin tua, dengan akar membelit leher dan bunga mawar hitam tertancap di dada. Tapi tubuhnya tak lagi utuh. Kulitnya seperti dikuliti hidup-hidup, dan di bagian perutnya tergores tulisan, "Aku bangkit dari luka, bukan dendam." Warga geger, tapi mereka tahu, tak ada gunanya melawan sesuatu yang tak bisa dilukai. Maka mereka mulai berubah, mereka datang ke lapak Siti dengan wajah tertunduk, membawa bunga, bukan untuk membeli, melainkan untuk menaruh sebagai sesajen. Bunga ditaruh dengan bisikan permintaan maaf, harapan, dan permohonan. Beberapa bahkan menangis. Siti hanya diam, tak pernah bicara, tapi senyumnya mulai lembut, seakan luka itu perlahan mulai pulih oleh ketulusan. Namun satu kejadian kembali mengguncang, seorang anak kecil jatuh sakit parah setelah tanpa sengaja menginjak akar dari pohon di bawah lapak Siti. Tubuhnya panas seperti dibakar api, dan dari telinganya mengalir darah yang tak membeku. Sang ibu meraung, memohon-mohon di depan lapak bunga itu, menangis sambil mencium kaki Siti. Gadis itu tak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan setangkai melati putih di dahi sang anak. Pagi harinya, bocah itu sembuh total, tanpa bekas, seolah tak pernah sakit. Berita ini menyebar cepat. Orang-orang mulai percaya, Siti bukan hanya pembawa kutukan, tapi juga penjaga keseimbangan. Ia bukan ingin membalas, tapi menjaga sesuatu yang telah dilanggar. Sayangnya, masih ada satu orang yang tidak percaya, Pak Lurah. Ia merasa wibawanya tertindas oleh kehadiran kekuatan tak terlihat ini. "Kita harus usir dia. Kita pemilik tanah ini, bukan dia," teriaknya dalam rapat desa. Tapi Mbah Rono hanya menatapnya pelan, dan berkata, "Kalau kau cabut bunga dari tanah yang salah, darah akan mengalir sampai tak bisa ditampung langit." Dan malam itu, suara tangisan terdengar dari arah balai desa, panjang, menyayat, seperti suara ibu kehilangan anaknya. Tapi tak ada satupun warga yang berani keluar untuk melihatnya. Malam turun dengan langit yang gelap seperti jelaga. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Desa seolah berhenti bernapas. Di balai desa, Pak Lurah ditemukan tergolek dengan mata melotot, mulut penuh tanah, dan bunga kamboja yang tumbuh dari dadanya. Di tangannya tergenggam erat surat dengan tinta merah menyala, "Tanah ini bukan milikmu, karena darah yang tumpah tak pernah kau akui." Kabar kematian itu menyebar seperti api di musim kemarau. Tak ada yang berani menyentuh jenazahnya, bahkan aparat pun menolak turun. Semua merasa, inilah puncaknya. Di lapak bunga, Siti duduk seperti biasa. Tubuhnya tampak tenang, tapi wajahnya muram. Pohon kecil yang tumbuh dari bawah meja kini menjulang tinggi, daunnya berwarna merah darah dan akar-akarnya menjalar sampai ke halaman masjid. Warga mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda kehancuran, atau sebuah pengingat? Mbah Rono, yang sudah tua renta, datang merangkak ke hadapan Siti. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Kami telah membiarkan kejahatan tumbuh. Kami yang salah.
Maafkan kami. Siti menatapnya lama. Lalu ia berkata, untuk pertama kalinya sejak lama, ajian Pancasona bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga. Tapi penjaga pun bisa berubah bila yang dilindunginya diinjak-injak. Aku sudah terlalu lama menahan tangis para leluhur. Air matanya menetes, jatuh ke tanah, dan dari sana mekar sekuntum melati putih yang bersinar lembut. Warga yang melihatnya mulai berlutut satu persatu, meletakkan bunga sebagai penebus dosa. Tangis dan isak memenuhi pasar yang dulu penuh ejekan, kini menjadi altar pengampunan. Namun pohon merah itu tak bisa dihentikan. Ia terus tumbuh, akarnya menjerat tiang-tiang pasar, melilit rumah-rumah yang dulu mengusir Siti. Di ujung malam, terdengar raungan panjang dari dalam tanah, seperti suara 1000 arwah menangis bersamaan. Siti berdiri di tengah pasar, rambutnya tergerai ditiup angin kering, dan dari matanya mengalir darah. Bunga terakhir akan tumbuh malam ini, bisiknya. Dan saat fajar menyingsing, warga terbangun oleh cahaya aneh dari arah makam tua. Di sana, tumbuh satu bunga raksasa berwarna hitam kebiruan, kelopaknya bergerak perlahan seperti bernapas. Di tengah-tengahnya, berdiri Siti, tubuhnya mulai membatu, berubah menjadi patung batu yang memeluk bunga itu erat-erat. Ia tersenyum, bukan senyum dendam, tapi senyum seseorang yang telah menyelesaikan tugasnya. Tanah berhenti bergetar, akar-akar mengering, dan udara menjadi tenang kembali. Desa kembali hidup perlahan. Pasar dibangun ulang, tapi tak ada satupun yang berani mendirikan lapak di tempat Siti dulu berjualan. Lokasi itu dibiarkan kosong, hanya dikelilingi pagar bambu dan bunga melati putih yang tumbuh liar. Tak ada yang mencabutnya, tak ada yang berani menyentuhnya. Karena semua tahu, itu tanah keramat, tanah penjaga, tanah pengampun, sekaligus pengutuk. Anak-anak yang lahir setelah kejadian itu diajarkan untuk menghormati bunga, tanah, dan darah. Mereka diajarkan bahwa kejahatan tidak selalu dibalas oleh tangan manusia, tapi oleh alam yang tak pernah lupa. Mbah Rono wafat dengan tenang beberapa bulan kemudian. Sebelum meninggal, ia berpesan, jangan biarkan bunga terakhir itu layu. Karena jika ia mati, maka dendam pun akan hidup kembali. Dan sejak hari itu, setiap tahun, di malam bulan purnama, warga berkumpul diam-diam, meletakkan bunga di altar tanah itu. Tak ada doa keras, tak ada upacara megah. Hanya kesunyian, dan harapan agar bunga terakhir di tanah terlarang itu tetap mekar, menjaga mereka dari murka yang pernah mereka ciptakan sendiri.